Halo, kamu yang sedang menyimak. Kapan dan dimanapun kamu mendengarkan ini, entah di pagi yang sibuk atau di tengah keheningan malam, coba pejamkan matamu sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Kita akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh dari sekarang. Bayangkan, ini adalah tahun 3000 sebelum Masehi. Kamu terbangun bukan karena alarm, melainkan karena dinginnya udara pagi yang merayap di kulitmu. Kamu tidak berada di kamar yang nyaman, melainkan di dataran terbuka yang luas di bawah langit kelabu. Kakimu telanjang, merasakan embun dingin dan lumpur yang basah menyelinap di antara jari-jarimu. Bau tanah basah dan keringat bercampur menjadi aroma yang tajam di udara. Di depanmu, puluhan orang sepertimu sudah berkumpul. Tidak ada yang banyak bicara. Komunikasi terjalin melalui tatapan mata dan anggukan kepala yang singkat. Tanganmu meraih tali tambang yang tebal dan kasar. Seratnya terasa menusuk telapak tanganmu yang sudah melepuh. Tali itu terikat pada sebuah batu raksasa yang terbaring di atas gelondongan kayu. Batu itu bukan sekadar batu, ia adalah gunung kecil yang diam, sebuah keheningan purba yang beratnya terasa sampai ke tulangmu. Atas satu isyarat, sebuah teriakan serak dari seorang tetua, kamu dan yang lainnya mencondongkan badan ke depan. Semua otot di tubuhmu menegang, punggungmu melengkung, kakimu menancap lebih dalam ke lumpur untuk mencari pijakan. Kamu menarik sekuat tenaga. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Batu itu seolah menyatu dengan bumi, menolak untuk bergerak. Kamu mendengar erangan dan napas yang terengah-engah di sekelilingmu. Ini bukan pekerjaan individu, ini adalah denyut nadi sebuah komunitas. Setiap tarikan adalah detak jantung bersama. Lalu, dengan derit kayu yang memprotes beban luar biasa, gelondongan itu berputar. Perlahan, sangat perlahan, batu raksasa itu bergerak maju, hanya beberapa senti. Kelegaan sesaat menjalari tubuhmu, sebelum tarikan berikutnya dimulai. Kamu tidak melihat jam, karena waktu diukur dengan jarak yang ditempuh dan sisa tenaga di tubuhmu. Matahari menjadi penandamu, naik perlahan di langit yang pucat. Kamu melihat ke depan, ke arah cakrawala yang jauh. Di sana, sebuah lingkaran parit dan gundukan tanah yang besar telah menanti. Beberapa batu lain sudah berdiri tegak, bayangan mereka yang panjang seolah menyambut kedatanganmu. Rasa lelah yang luar biasa menyelimutimu, tetapi ada sesuatu yang lain di baliknya. Kamu bukan sekadar memindahkan batu. Kamu sedang membangun sesuatu yang akan bertahan lebih lama dari ingatan tentang namamu. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah adalah persembahan. Setiap otot yang sakit adalah doa. Kamu mungkin tidak akan pernah memahami sepenuhnya makna dari semua ini, tetapi kamu tahu ini penting. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sebuah bisikan yang diukir dalam batu untuk masa depan yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Dan dalam kelelahan itu, kamu menemukan sebuah tujuan yang sunyi. Pekerjaan hari itu telah usai. Tali tambang yang kasar telah diletakkan, dan otot-otot di punggung serta lenganmu terasa berdenyut dalam kelegaan yang menyakitkan. Kamu duduk di dekat api unggun yang hangat, merasakan panasnya menjalar perlahan, mengusir dingin yang mulai menggigit seiring matahari terbenam. Aroma daging panggang dan asap kayu memenuhi udara, berbaur dengan aroma tanah yang lembab. Di kejauhan, kamu mendengar satu suara, bukan teriakan perintah, melainkan alunan lembut dari sebuah seruling tulang, nadanya melankolis dan panjang, seolah sedang berbicara dengan senja itu sendiri. Perlahan, kamu bangkit dan berjalan menuju pusat lingkaran batu yang mulai terbentuk. Beberapa pilar raksasa sudah berdiri, menjulang gagah seperti penjaga sunyi di cakrawala yang memerah. Kamu tidak sendirian, orang-orang lain bergerak bersamamu dalam keheningan. Wajah mereka yang lelah kini diterangi oleh cahaya api yang berkedip-kedip, menampilkan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara kelelahan, harapan, dan kekhusyukan yang dalam. Kamu berdiri di antara dua pilar batu, merasakan hawa dingin yang terpancar dari permukaannya yang kasar. Tanganmu terulur, menyentuhnya. Batu itu terasa hidup, bergetar dengan gema dari ribuan tahun yang telah diserapnya. Kamu melihat ke arah barat, tempat matahari hampir menyentuh cakrawala. Pada hari-hari biasa, matahari terbenam di tempat yang berbeda. Tetapi hari ini istimewa.
Hari ini adalah titik balik, saat di mana hari paling panjang bertemu dengan malam yang paling pendek. Seorang tetua berjalan ke tengah lingkaran. Ia tidak membawa apa-apa selain sebatang tongkat kayu. Ia berdiri diam, menunggu. Dan kemudian, terjadilah sinar terakhir matahari, yang kini berubah menjadi bola api oranye cemerlang, mengalir melalui celah sempit di antara dua batu di kejauhan. Seberkas cahaya lurus dan tajam membelah temaram senja, melintasi lingkaran, dan menyentuh tepat di jantung sebuah batu altar di tengah. Hening seketika, bahkan suara seruling pun berhenti. Semua orang menahan napas, menyaksikan garis cahaya itu seolah-olah itu adalah jari dewa yang menunjuk ke bumi. Dalam momen itu, semua kerja keras, semua otot yang sakit, semua keringat dan darah yang tertumpah, semuanya terasa masuk akal. Ini bukan sekadar tumpukan batu. Ini adalah jam raksasa, kalender abadi, sebuah jembatan yang menghubungkan duniamu yang fana dengan tarian agung benda-benda langit. Kamu tidak perlu kata-kata untuk memahaminya. Kamu merasakannya di dalam tulangmu. Bahwa hidupmu, sekecil apapun, adalah bagian dari ritme kosmik yang jauh lebih besar. Matahari pun lenyap, meninggalkan langit yang dihiasi warna nila dan ungu. Cahaya itu hilang, tetapi jejaknya tertinggal di dalam benakmu. Kita selalu seperti ini, bukan? Selalu mendongak ke langit, mencari pola, mencari makna, mencoba memetakan keabadian dengan alat-alat kita yang terbatas, berharap bisa meninggalkan sesuatu yang mengatakan, kami pernah di sini, dan kami melihat keajaiban yang sama denganmu. Asap dari perapian di tengah gubukmu terasa pedas di mata, tetapi aromanya menenangkan. Bau kayu ek yang terbakar bercampur dengan aroma harum rebusan jelai dan akar-akaran yang mendidih perlahan di atas api. Kamu duduk di ambang pintu, di atas selembar kulit rusa yang hangat, membiarkan cahaya sore yang lembut menyinari pekerjaanmu. Di tanganmu ada sepotong batu rijang, dan dengan alat dari tanduk rusa, kamu memecah tepiannya dengan ketukan yang cermat dan terukur. Satu serpihan tajam terlepas, lalu satu lagi. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, sebuah ritme yang telah kamu kenal sepanjang hidupmu. Setiap beberapa saat, kamu mengangkat kepala, dan di sana, di atas padang rumput yang landai, mereka selalu ada. Para penjaga yang menjulang itu. Lingkaran batu raksasa tersebut berdiri membisu di cakrawala. Siluetnya yang agung menjadi bagian dari pemandangan sehari-harimu, sama alaminya seperti gugusan pohon atau lekuk perbukitan di kejauhan. Kamu telah tumbuh di bawah bayangan mereka. Bagimu, mereka bukanlah keajaiban yang aneh, melainkan tetangga yang pendiam dan abadi. Kamu melihat kehidupan desa bergerak di sekitarmu. Tidak jauh darimu, beberapa wanita menumbuk biji-bijian dengan alu batu. Gerakan mereka serempak dan berirama seperti tarian. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, permainan mereka adalah cerminan dari duniamu. Mereka membangun lingkaran-lingkaran kecil dari ranting dan kerikil, mencoba meniru pekerjaan orang tua mereka dengan keseriusan yang jenaka. Seorang pria kembali dari sungai, jaringnya berisi ikan-ikan perak yang berkilauan di bawah sisa cahaya matahari. Ini adalah kehidupan yang menopang pekerjaan besar di atas bukit itu. Setiap bilah batu rijang yang kamu buat akan digunakan untuk mengukir kayu atau memotong kulit. Setiap butir gandum yang ditumbuk akan menjadi roti untuk memberi makan para pekerja. Kamu tidak menarik tali tambang atau memahat batu-batu raksasa itu, tetapi pekerjaanmu adalah benang yang ikut menenun permadani besar ini. Tanpa perapian dan denyut kehidupan di desa ini, batu-batu di cakrawala itu tidak akan memiliki tujuan. Saat senja mulai turun, mengubah langit menjadi palet warna jingga dan ungu, bayangan batu-batu itu memanjang, seolah-olah mereka merentangkan tangan untuk menyentuh desamu. Kamu menyelesaikan bilah batu rijang terakhirmu. Benda itu terasa dingin dan tajam di telapak tanganmu, sebuah alat sederhana yang menyimpan janji kelangsungan hidup. Terkadang, kita begitu terpaku pada monumen-monumen besar yang kita bangun, hingga kita lupa bahwa kekuatan sejatinya tidak terletak pada batunya, melainkan pada tangan-tangan yang membuatnya dan perapian yang menjaga tangan-tangan itu tetap hangat. Detak itu merambat naik dari tanah, getaran rendah yang bisa kamu rasakan di tulang-tulang kakimu sebelum kamu benar-benar mendengarnya. Ini bukan suara erangan batu yang diseret,
bukan pula derit kayu yang menahan beban. Ini adalah denyut yang disengaja. Sebuah detak jantung yang lambat dan mantap, bergema dari pusat lingkaran batu di bawah terik matahari musim panas. Udara terasa kering dan berat, penuh dengan debu keemasan yang berterbangan setiap kali ratusan pasang kaki bergerak maju dalam satu irama yang sama. Kamu adalah bagian dari prosesi ini. Tidak ada tali tambang di tanganmu hari ini, hanya kekosongan yang terasa aneh. Kamu berjalan perlahan, mengikuti alur jalan suci yang berkelok menuju para penjaga batu. Panas matahari menyengat kulitmu, dan kerongkonganmu terasa kering, tetapi tidak ada yang mengeluh. Semua perhatian tertuju pada satu hal, denyut itu. Boom, boom, boom. Setiap detak seolah menarikmu lebih dekat. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu. Wajah mereka yang biasanya berkerut karena kerja keras kini tampak tenang, mata mereka terfokus ke depan. Beberapa membawa persembahan sederhana, bunga liar, untaian bulu burung, atau mangkuk tanah liat kecil berisi air jernih. Gerakan mereka lambat, khusyuk, seolah setiap langkah adalah bagian dari doa yang tak terucapkan. Saat kamu memasuki lingkaran batu, suara itu menjadi lebih kuat, lebih dalam, memenuhi ruang di antara pilar-pilar raksasa. Kamu bisa merasakan getarannya di dadamu sekarang, setiap pukulan drum menyatu dengan detak jantungmu sendiri. Di tengah lingkaran, beberapa tetua duduk mengelilingi sebuah drum besar yang terbuat dari kulit dan kayu. Tangan mereka bergerak naik turun dengan presisi yang teratur. Mereka adalah jantung dari ritual ini. Kamu dan yang lainnya terus bergerak, membentuk spiral yang perlahan-lahan mengetat di sekitar pusat. Kamu melewati bayangan sebuah batu sarsen, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimutimu sejenak, sebuah kelegaan singkat dari panas yang menyengat. Kamu berhenti sejenak, meletakkan persembahanmu, sebuah kerikil putih mulus yang kamu temukan di sungai, di kaki batu itu. Permukaannya terasa hangat saat disentuh. Lalu, tiba-tiba, detak itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa begitu mengejutkan, begitu pekat, seolah-olah seluruh dunia menahan napas bersamamu. Dalam kesunyian itu, kamu mendengar suara yang biasanya teredam oleh kebisingan sehari-hari. Desau angin yang melintasi puncak batu, kepak sayap burung gagak di kejauhan, dan embusan napas orang di sebelahmu. Untuk sesaat, kamu merasa terhubung dengan segalanya. Ritme, kamu menyadarinya saat itu. Kita hidup di dalamnya. Ritme matahari terbit dan terbenam, ritme musim yang berganti, ritme napas kita sendiri. Dan terkadang, kita perlu menciptakan ritme kita sendiri, sebuah detak yang disengaja, hanya untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah bagian dari lagu alam semesta yang jauh lebih besar. Permukaan batu itu terasa dingin dan kasar di bawah telapak tanganmu. Hujan gerimis semalaman telah membuatnya basah, dan air menetes perlahan dari puncaknya, mengukir alur-alur kecil yang gelap di sepanjang sisinya yang keabu-abuan. Kamu menekan jarimu lebih dalam, merasakan tekstur lumut kerak yang menempel seperti peta kuno di atas kulit sang raksasa. Rasanya seperti menyentuh wajah seorang tetua yang telah menyaksikan lebih banyak musim daripada yang bisa kamu hitung. Sudah bertahun-tahun sejak batu terakhir diletakkan. Gema dari benturan batu perkakas pada sarsen telah lama memudar, digantikan oleh bisikan angin yang menyapu dataran. Kamu ingat saat-saat itu, kamu ingat debu yang menyesakkan, otot yang menjerit, dan keringat yang membakar mata. Kamu ingat bagaimana batu-batu ini tiba, buas, mentah, dengan tepian tajam yang seolah menantang langit. Sekarang, mereka tampak berbeda. Lebih tenang, waktu telah mulai melembutkan mereka, membulatkan ujung-ujung yang dulu runcing, menutupi bekas luka pahatan dengan selimut hijau beludru. Kamu berjalan perlahan di antara mereka. Lingkaran ini sudah selesai. Ia berdiri kokoh, sebuah keheningan yang megah di tengah dunia yang terus bergerak. Kamu bukan lagi seorang pembangun yang berjuang melawan berat dan gravitasi. Kamu adalah seorang peziarah di kuil yang kamu bantu ciptakan. Kamu melihat ke atas, ke balok batu lintang yang kokoh bertengger di atas dua pilar, sebuah prestasi yang dulu terasa mustahil. Bagaimana kalian bisa melakukannya? Terkadang, ingatan akan upaya itu sendiri terasa seperti mimpi. Sekelompok anak-anak berlari melewatimu, tawa mereka yang nyaring terdengar aneh di tempat yang begitu khusyuk.
Mereka bersembunyi di balik pilar-pilar batu. Tangan-tangan kecil mereka menepuk permukaan yang sama dengan yang sedang kamu sentuh. Bagi mereka, batu-batu ini bukanlah monumen perjuangan. Mereka adalah hutan ajaib, tempat berlindung dari angin, bagian dari taman bermain mereka. Mereka tidak mengenal erangan tali tambang atau rasa sakit di punggung. Mereka hanya mengenal keberadaan batu-batu ini, yang selalu ada, sealami perbukitan di kejauhan. Kamu tersenyum tipis. Mungkin memang beginilah seharusnya. Manusia berjuang dan membangun, mengerahkan seluruh tenaga untuk meninggalkan jejak. Lalu, waktu dan alam datang, bukan untuk menghapus jejak itu, tetapi untuk memeluknya, untuk menjadikannya bagian dari diri mereka. Tanganmu masih menempel di batu itu, merasakan denyut waktu yang lambat. Mungkin kegigihan sejati bukanlah tentang melawan alam, melainkan tentang menciptakan sesuatu yang cukup kuat untuk bisa berdamai dengannya. Satu-satunya suara adalah deso angin, yang bernyanyi dengan nada rendah saat melewati celah-celah sempit di antara para raksasa batu. Bunyinya bukan seperti angin di padang terbuka, yang liar dan bebas. Di sini, angin seolah dipaksa untuk berbicara dalam bisikan, menceritakan kisah-kisah yang hanya bisa dipahami oleh keheningan di dalam hatimu. Malam akan segera tiba. Kamu duduk sendirian di jantung lingkaran, punggungmu bersandar pada pilar sarsen yang dingin. Batu itu terasa kokoh dan tak tergoyahkan, sebuah sauh di tengah lautan waktu yang bergelombang. Kamu datang ke sini bukan untuk sebuah upacara, bukan pula untuk berkumpul. Kamu datang untuk menyendiri. Tempat ini, yang dibangun oleh begitu banyak tangan dan keringat, terkadang terasa paling bermakna saat dinikmati dalam kesunyian. Langit di atasmu perlahan berubah dari nila menjadi hitam beludru. Satu persatu, bintang-bintang mulai muncul, berkelip seperti serpihan berlian yang ditaburkan di atas kain gelap. Kamu mendongak, melihat bagaimana kerangka batu di sekelilingmu membingkai langit. Setiap celah di antara pilar, setiap jendela yang terbentuk oleh balok batu lintang, menjadi teleskop purba, memfokuskan pandanganmu pada sepotong kecil keabadian. Ini bukan lagi sekadar kalender untuk menandai musim. Ini adalah ruang untuk perenungan. Kamu memikirkan mereka yang telah tiada, yang abunya mungkin telah menyatu dengan tanah berkapur di bawahmu. Apakah mereka juga pernah duduk di sini, menatap bintang yang sama, merasakan kesejukan batu yang sama di punggung mereka? Kamu tidak mencari jawaban dari para dewa. Kamu tidak mengucapkan doa dengan lantang. Percakapan ini lebih dalam, lebih sunyi. Kamu hanya membuka dirimu, membiarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersemayam di jiwamu, tentang kehilangan, tentang harapan, tentang tempatmu di dunia ini, menguap ke udara malam, untuk didengarkan oleh batu dan bintang. Tidak ada jawaban yang datang dalam bentuk suara atau penglihatan. Namun, saat bulan sabit yang pucat naik, cahayanya yang lembut menyinari puncak batu di seberangmu, kamu merasakan sesuatu bergeser di dalam dirimu. Sebuah kedamaian. Perasaan bahwa kesedihan dan kebingunganmu adalah bagian dari pola yang lebih besar, sama seperti bintang-bintang yang membentuk rasi di atas sana. Batu-batu ini tidak memberimu jawaban. Mereka memberimu sesuatu yang lebih berharga, ruang yang aman untuk bertanya. Mungkin inilah tujuan utamanya, bukan untuk mendengar para dewa berbicara, tetapi untuk akhirnya bisa mendengar suara kita sendiri dengan lebih jelas, di tengah keheningan agung yang telah kita bangun dengan susah payah.